Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are healthy and I hope you are always being healthy ya. Jadi ibu harap kalian selalu sehat dan tetap sedang sehat sekarang. And don't forget to drink much water and a proper meal because your health is important. Jadi jangan lupa makan yang benar dan juga jangan lupa minum banyak air agar kesehatan kita dapat terjaga. Today we will learn about English and today we will learn about imperative sentence. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, seperti biasa Ibu sampaikan kalau pelajaran bahasa Inggris silakan siapkan kamusnya untuk mempermudah kalian belajar ya. Oke, apa itu imperative sentence akan kita bahas lebih lanjut. Jenis seperti apakah sih jenis apa sih kalimat imperatif ini? Sebenarnya dalam bahasa Indonesia sendiri juga sudah ada ya imperative sentence itu apa. Sentence itu kalimat imperatif ya imperatif gitu. Imperatif apa? Imperatif itu perintah. Jadi sentence imperative sentence adalah kalimat perintah ya. Oke, kita bahas ya lebih lanjut tentang imperative sentence. Tadi sudah Ibu sebutkan ya bahwasanya imperatif sentence adalah kalimat imperatif yang dia itu berisi tentang perintah. Nah, imperative sentence adalah salah satu tipe kalimat yang dipakai untuk memberikan ataupun membuat sebuah perintah. Nah, tidak hanya perintah, juga bisa berupa permintaan ataupun sebuah petunjuk. Nah, ada 3 ya. Tapi kalau secara umum sih imperative sentence itu apa? Imperative sentence ya kalimat yang berisi perintah. Ada apakah cuma perintah saja? Nanti kegunaannya ya tidak, kegunaannya bisa untuk permintaan ataupun sebagai petunjuk juga. Oke, kita bahas lebih lanjut. Ciri-ciri dari imperative sentence. Nah, yang pertama ciri-cirinya yaitu subjek tidak perlu dituliskan karena sudah dianggap jelas, biasanya berupa kata you ya. Memang kalau kata imperatif ini biasanya ditujukan untuk orang yang dia itu berbicara langsung gitu loh, nggak mungkin kita merintah tidak ada orangnya ya. Dan biasanya itu dikhususkan kepada orang lain, yaitu you, si kamu itu. Dan kenapa tidak dituliskan subjeknya? Karena yang ditekankan adalah objeknya gitu loh, yang penekanannya kepada objeknya. Jadi langsung kata kerja kemudian akhiri dengan objek. Contohnya misalnya apa? Tutup pintu gitu. Sebenarnya kalau ditambahin you sih tidak masalah, tapi memang kata imperatif itu ataupun kalimat imperatif itu tidak menggunakan subjek. Jadi tutup pintu gitu. Nah, tutup pintu sambil apa biasanya? Sambil melihat orang yang kita perintah gitu, kita perintahkan gitu ya. Jadi tidak perlu ditambahkan subjek you-nya. Nah, ciri-ciri kedua, pada bagian awal kalimat menggunakan verb ataupun kata kerja yang berbentuk berinfinitif ataupun sebuah kata kerja yang tidak ditambahkan ataupun diberikan s atau es. Nah, selain berinfinitif, imperative sentence itu menggunakan kata kerja yang ini ya Mbak, yang tidak ditambahkan dengan s atau es ataupun ditambahkan ing. Sudah berbeda kalau ditambah dengan ing. Nah, dan kata kerjanya itu infinitif ya. Infinitif berarti bentuk pertama dan tidak ditambahkan yang tadi disebutkan kok dia jadi diulang-ulang ya tidak ditambahkan s atau es. Dan setelah verb dilanjut dengan objeknya. Contohnya misalnya open tidak jadi opens. Nah, ataupun close jadi closes, tidak. Jadi setelah open misalnya objeknya apa? Open the window gitu. Atau close the door.
Nah, itu ya ciri-cirinya ya, tidak ada subjeknya, namun langsung diawali dengan kata kerja, dan kata kerjanya merupakan kata kerja bare infinitive ataupun kata kerja yang tidak ditambahkan imbuhan bukan itu, tapi bukan imbuhan ya, s dan s itu ya, tidak ditambahkan dengan yang lain-lain seperti itu. Terus pembuatan imperative sentence seperti yang sudah tadi kita bahas sebelumnya, bahwa ciri-cirinya itu tidak ada subjeknya, maka untuk imperative sentence positif ataupun kalimat perintah positif, maka tidak ada subjeknya pula dan langsung awali dengan kata kerja dan diikuti dengan objek ataupun komplementnya, itu pelengkapnya ya. Pelengkap itu bisa berupa adverb of manner atau adverb of time. Intinya komplement itu bisa berupa adverb. Contohnya, close the door, sweep the floor. Nah, di sini cuma ada verb dan juga objek, tidak ada komplement ya. Close the door itu, close itu adalah verb ataupun bare infinitive karena tidak ditambahkan kata kerjanya tidak ditambahkan s. Kemudian the door itu adalah objek. Sweep the floor juga kata kerja dan the floor itu adalah objek. Nah, bedanya dengan kalimat positif, kalau kalimat negatif ada penggunaan kata not-nya. Ya jelas ya, negatif berarti ada kata tidaknya ya. Nah, di sini biasanya kalau imperatif itu kan tadi kan simple present ya Mbak ya. Ngomongnya pasti saat ini ya. Nah, jadi negatifnya ditambahkan dengan do not atau biasa disingkat dengan don't. Nah, contohnya tadi rumusnya adalah dengan don't, kemudian verb, dan kemudian objek ataupun komplement. Tetap tidak ada subjek. Sih sebenarnya tetap ke orangnya sih, tetap orang kamunya, tapi tidak ditulis. Jadi don't read the book atau don't eat your vegetables. Nah, kalimat don't ini diartikan dengan kata jangan. Tidak ya, berarti tidak boleh, tidak. Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis dari imperative sentence atau type of imperative sentence ya. Yang pertama adalah imperative sentence command ataupun kalimat perintah yang berisi beneran perintah gitu loh, memerintah sesuatu ataupun komando ya. Contohnya, open your book, close the door, sweep the floor, open the window. Nah, intinya kalau imperative sentence command ini lebih ke kalimat perintah yang dia itu isinya beneran perintah, memerintahkan sesuatu. Nah, kalau yang selanjutnya imperative sentence request ataupun sama-sama perintah, tapi bedanya kalau request ini lebih sopan karena apa? Karena ada kata please-nya gitu. Kalau imperative sentence request ada please-nya. Kalau imperative sentence command itu ya lebih ke langsung merintah aja gitu Mbak. Kalau request ya ada kata tolongnya. Tolong, misalnya tolong rapikan kamarmu, please tidy your room now. Atau tolong ambilkan saya minum, please bring me the water misalnya. Beda ya, meski sama-sama imperative sentence, tapi antara imperative sentence command dengan imperative sentence itu berbeda. Karena apa? Beda karena kalau request itu ada kata tolongnya atau kata please-nya. Yang berikutnya adalah imperative sentence warning ataupun kata perintah yang berisi tentang peringatan. Peringatan akan sesuatu ataupun sebelum terjadinya sesuatu. Contohnya, be careful of sharp turns. Hati-hati pada tikungan
tajam, ataupun beware of wild animal, hati-hati atau dengan hewan liar. Nah, misalnya kalau dalam berada di hutan ya. Intinya kalau imperative sentence warning ini lebih ke peringatan ataupun apa ya tadi, peringatan itu lebih ke sesuatu yang belum terjadi dan kita itu memang harus tahu gitu. Nah, selanjutnya ada imperative sentence advice. Kalau imperative sentence advice ini karena biasanya itu bentuknya nasihat, maka kita menggunakan subjek di awalnya. Contohnya, you must study hard if you want to be a successful person. Khusus untuk imperative sentence advice, kita langsung menunjukkan subjeknya siapa ya. Subjeknya tetap sama sih. Sebenarnya semua imperative sentence itu subjeknya ya you, tetapi kalau imperative sentence advice ini langsung ditulis ataupun langsung diucapkan subjeknya seperti itu. Dan berikutnya imperative sentence instruction ataupun imperative sentence yang berupa petunjuk ataupun pedoman untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya ini, go straight ahead then turn right. Nah, ini kan bukan perintah tetapi lebih ke petunjuk. Misalnya ada orang nanya nih, ini jalannya kemana? Oh, lurus aja gitu. Kemudian ini. Nah, itu imperative sentence instruction ya. Beda dengan imperative sentence command yang benar-benar berisi perintah memang harus dilakukan seperti itu. Paham kira-kira ya Mbak ya? Baik, ini saja materi untuk imperative sentence. Oke, sebelum Ibu tutup pelajaran tentang imperative sentence ini, Ibu ingatkan kembali bahwasanya imperative sentence itu adalah kalimat perintah yang dia itu perintahnya bisa berisi beneran perintah, bisa berisi beneran perintah tapi dia itu bentuknya permintaan, bisa berupa petunjuk atau bisa berupa ujaran ataupun peringatan ya. Ada juga bisa berupa nasihat. Nah, tapi yang nanti akan kita bahas lebih lanjut adalah imperative sentence command. Karena apa? Karena nanti kaitannya dengan teks yang akan kita pelajari, yaitu teks yang menggunakan imperative sentence. Apa itu teksnya? Nah, tunggu saja lebih lanjut ya. Nah, sering-sering menggunakan ataupun mengulang pelajaran bahasa Inggris agar nantinya terbiasa. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jazakillah khair. Barakallahu fikun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.